Hey yo, so guys, welcome back to KBB, Kalbas Bahas. Dan di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Kira-kira seperti apa guys ya? Kalau begitu buat kalian semua yang belum kasih like video ini, kasih like dulu dan subscribe. Kalau kalian belum subscribe, kalian subscribe. Kalian tidak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Oke? Langsung aja kita mulai ke pembahasan ya kalau begitu. Wes Grant. Nggak ada kata-kata lain untuk orang ini selain wow. Ya wow. Coba guys kalian bayangin. Hampir meninggal 10 kali. Wow. Gua tahun lalu pernah hampir meninggal 1 kali. Itu pun buat gua udah serem banget guys. Jadi kejadiannya itu waktu gua pulang dari kampus gua. Dan gue melaju kenceng. Namun gue kan lagi capek nih guys. Gue lagi kayak pusing gitu ya. Lagi kurang tidur, pusing, migrain. Tiba-tiba depan gue ada bajai dan gue nabrak. Jebem! Gue langsung salto guys ya. Salto dari motor. Motor gue hancur, badan gue pun hancur. Tapi nggak hancur-hancur banget sih ya. Kayak cuma lecet-lecet doang lah, memar dikit. But that's okay. Itu udah lumayan sakit guys. Sakit di biaya reparasi motor gue sih. Tapi untungnya nggak mahal-mahal amat ya. Dan setelah itu gue tobat. Kalau gue cuma 1 kali guys. Kalau nih orang si Wes Grant ini 10 kali. Bayangin ya, betapa serem dan betapa gregetnya hidup orang ini. Ya gue juga bingung sih guys. Ini orang tuh sebenarnya beruntung atau sial ya? Coba guys kalian komentar di bawah. Kira-kira menurut kalian si Wes Grant ini beruntung atau sial ya? Kalau menurut gue sih dia sial. Soalnya kalau orang yang beruntung dia itu hampir mati sekali terus hidup. Nah udah. Jangan hampir mati terus, hampir mati. Oke, jadi si Wes Grant ini merupakan seorang mantan marinir kerajaan Inggris. Namun ada sesuatu yang membedakan dia dari para koleganya, yaitu tingkat hokinya yang sangat amat gede. Atau tingkat sialnya, gue nggak tahu. Pengalaman pertama Wes yang nyaris menemui kematian adalah saat ia tumbuh di Afrika Selatan. Sewaktu ia bersepeda ke sekolah, ia menggunakan sepeda BMX dan dia itu kayak sosokan ngetrek guys ya, sosokan ngebani hop. Itu loh guys, kalau misalnya kalian naik BMX, kalian pasti bakal loncat dari sepeda kalian ya. Kalian loncat seperti ini. Namun sayang sekali guys, stang sepedanya itu lepas ke mukanya. Dia lagi ngejam nih. Nah, stangnya copot, ya, ke kepalanya. Dia pun langsung pingsan dan terlempar ke jalanan. Ia mengatakan, aku terbangun di rumah sakit dengan beberapa jahitan dan luka besar di hidung dan pipiku. Oke guys, jadi itu agak random ya. Dia itu naik sepeda, abis itu bisa hampir mati kayak gitu. Gue juga bingung. Dia naik sepeda loh. Kalau misalnya dia kayak naik motor, naik moge, nah itu lebih tinggi chance ya. Nah ini dia naik BMX, bisa hampir mati. Wow. Dan ini baru saja permulaan dari kisah hidup seorang Wes Grant ya. Pada saat ia berumur 16 tahun, Wes ikut serta dalam ekskul mendayung. Dan pada saat ia sedang menjalankan kegiatan dari ekstrakurikulernya ini, dia sedang mendayung di kawasan hutan di sebuah sungai. Dan tiba-tiba guys ya, dia mendapati dirinya bersama teman-temannya terjebak di hutan tersebut. Dan lebih parahnya lagi, hutan ini tiba-tiba terbakar. Sial amat gimana caranya udah bisa kayak gitu. Dan lebih sialnya lagi dikala itu ia sedang mengenakan sebuah sendal jepit. Dan karena ia mengenakan sebuah sendal jepit, ia pun terpleset. Gara-gara itu orang-orang pada udah panik guys ya. Teman-temannya pada panik gara-gara hutan kebakaran terus pada lari. Nah dia kepleset. Pergelangan kakinya terkena ankle gara-gara ankle-nya itu dia dapatkan waktu dia main rugby beberapa minggu yang lalu sebelum kejadian tersebut. Ketidakberuntungannya itu benar-benar berlapis-lapis gitu guys. Itu kalau misalnya dia ankle tengah-tengah lapangan ya, itu juga bisa disebut sebagai kesialan mungkin. Hampir mati juga ya. Soalnya ya kalau misalnya dia ankle jatuh tiba-tiba dia ketubruk, ketimpa sama temen-temennya yang berat-berat, mati juga itu ya bisa jadi. Parah banget sih guys ini ya. Hingga akhirnya kaki dan jari-jarinya terbakar karena sendal jepitnya meleleh. Ia pun akhirnya menjalani operasi demi operasi untuk menyelamatkan kakinya. Dan alhasil ia harus duduk di kursi roda dan belajar untuk berjalan kembali. Sumpah kasihan banget ya. Itu baru kejadian kedua udah ekstrim banget guys. Nah ini guys ya. Jadi ini adalah kejadian yang ketiga. Dan yang satu ini rada kocak nih. Jadi kan kalau di luar negeri, sekolah-sekolahnya itu punya locker ya. Kayak di film-film yang kalian suka lihat tuh, SpongeBob, Danny Phantom, dan apa ya, pokoknya ya film-film gitu lah guys. Film-film luar negeri juga seperti itu ya kalau di SMA-nya. Nah guys, si Wes lagi iseng nih guys, lagi pengen ngeprank. Jadi dia menyemprotkan sekaleng deodoran sampai habis ke dalam locker. Lalu dia menyundut isi lokernya itu dengan korek api.
Boom! Meletus lah. Gimana guys ya, nggak ada otak emang nih anak. Udah tahu dia tuh udah 2 kali hampir mati, dan dia sekarang nyari gara-gara guys ya. Itu gue yakin guys, pas dia ngelakuin itu dan itu meletus, pasti mukanya sama rambutnya gosong. Api pun menjalar dengan hebat karena bahan deodoran yang mudah terbakar. Dan atas kejadian ini bener aja guys, si Wes mengalami luka bakar di wajah dan bahkan di leher. Dan alisnya pun tercukur habis karena api. Aduh gila guys. Ini bukan kasihan sih, emang dia nyari gara-gara sendiri ya. Gue juga bingung nih. Si Wes ini aneh-aneh aja guys. Oke, yang keempat, 7 tahun setelah kejadian itu, setelah dia lulus SMA, pada awalnya ketika ia sedang menuju ke mobilnya untuk berjalan pulang, tiba-tiba saja ia melihat seseorang di dalam mobil tersebut. Ia mengira bahwa orang ini merupakan temannya atau orang yang dia kenal. Namun sebenarnya ini bukan temannya, melainkan seorang pencuri begal mobil. Dia kira ini prank kali ya. Orang mana ada guys, zaman dulu tuh belum ditemuin prank-prank settingan seperti ini. Apa itu bang? Ia pun berhasil melumpuhkan pencuri ini dengan kickboxingnya. Namun naas, pencuri ini memiliki sebuah kunci letter L dan sang pencuri menancapkan kunci letter L ini di pundaknya. Wes menjelaskan, "Aku ingin melindungi wajahku, tapi pelaku menikam pundakku. Aku berhasil melumpuhkannya, tapi keberuntungan jelas berada di pihakku. Karena nyaris saja kunci tersebut menusuk arteri dan paru-paruku." Bayangin guys, dia bukannya merasa sial karena dirampok, tapi dia merasa beruntung gara-gara ketancapnya bukan di arteri. Hebat kamu Wes Grant. Pria punya selera sejati ini orang. Kejadian selanjutnya terjadi ketika ia sedang berumur 20 tahunan. Berarti ini setahun atau 2 tahun setelah kejadian begal mobil ya. Nah, waktu itu dia sedang bekerja sebagai seorang street performer atau pemakan debus api. Debus pemakan api. Ya pokoknya yang kayak masukin api ke dalam mulut gitu, habis itu bisa padam gitu ya. Ada-ada aja loh guys. Nah guys, kejadian naas ini bermula ketika temannya secara tak sengaja menggunakan bahan bakar yang salah untuk atraksi tersebut. Ditambah lagi, AC di ruangan tempat ia sedang beratraksi dibiarkan menyala begitu saja. Sehingga, jebum, meletus lagi ya. Kejadian ini membuat si Wes lagi-lagi terkena luka bakar di wajah dan di lehernya. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan kembali mendapatkan keberuntungan dengan hanya luka bakar, lecet, dan bekas luka saja. Dia masih anggap itu beruntung. Padahal itu temennya emang sengaja kali ya pengen ngetes luck dia mungkin atau gimana, gue gak ngerti. Nah guys, pada tahun 2006 akhirnya ia meninggalkan Afrika Selatan. Karena di Afrika Selatan itu dari kecil sampai gede dia tuh apes terus. Jadinya ia bergabung dengan Royal Marines Inggris. Ia nekat merantau dengan harapan kehidupannya akan jauh lebih membaik dibandingkan dengan kehidupannya di Afrika Selatan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bertugas di Komando 42 Royal Marines Big Lake Barracks. Wes bertugas dalam 2 misi, yakni Herrick 9 dan Herrick 14 di Afghanistan. Dalam misi pertama Wes di Herrick 9, salah seorang rekannya terbunuh dalam pertempuran. Ia berusaha menggantikan posisi dari rekannya, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan senjata, tentu saja guys ya, mengeluarkan pistol. Namun naasnya guys ya, sekali lagi pistolnya ini yang dia punya bolong karena terkena tembakan dari senjata lain. Otomatis senjata ini rusak dan tak dapat digunakan dengan baik. Setelah menyadari hal tersebut, ia sangat syok dan segera berlari menuju ke base. Sambil dihujani peluru, ia pun berlari dan mengambil senjata yang lain yang lebih bagus. Tapi untungnya dia bisa hidup karena dia tuh sambil tembakin guys ya, bisa meleset gitu pelurunya. Hebat juga dia. Udah tahu dia itu dari kecil selalu hampir mati, tapi dia malah masuk tentara, masuk angkatan laut. Dan guys, untuk yang nomor 7 ini nggak jauh berbeda dengan yang nomor 6 karena ini masih seputar dengan perang-perangan. Dia masih bertugas, luka sana sini, kena tembak, teman-temannya mati, dan ya itu aja. Dia masih hidup juga ya setelah perang-perangan yang kedua. Nah guys, setelah tugasnya sebagai angkatan laut berakhir, ia pun kembali ke UK untuk menetap dan tinggal di sana. Wes pun akhirnya menjadi pengangguran dan rutin nge-gym. Rutin nge-gym, jadi om-om gym di gym setempat. Namun suatu ketika dia sedang workout, gumpalan darah melewati katup di hati Wes dan mencapai lehernya, sehingga menghentikan aliran darahnya ke otak.
Itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan serangan jantung. Kasian. Untungnya setelah itu dia nggak ketiban beban dulu ya. Kalau misalnya dia ketiban barbel, tambah sedih guys hidupnya ya. Dia mengalami buta sebagian di matanya dan akhirnya ia pun harus menjalani sebuah operasi. Lagi-lagi sebuah operasi, nggak tahu operasi keberapa dalam hidupnya. Kali ini guys operasinya lebih slim chance-nya. Lebih sempit kesempatannya untuk hidup karena kesempatannya cuma 1:2. Kalau operasinya gagal, dia auto wafat guys ya. Bener-bener udah nggak ketolong lagi. Tapi hokinya dia masih hidup, masih bisa survive guys ya. Gile. Hebat banget nih orang. Dan alhasil, Wes pun selamat dari serangan jantung tersebut dan bertemu dengan wanita yang kini menjadi istrinya, Holly Grant, yang saat itu bekerja di rumah sakit tersebut sebagai seorang perawat. Sehingga ia percaya bahwa serangan jantung tersebut merupakan serangan keberuntungan, bukan serangan jantung. Karena dari kesialan tersebut, ia malah dapat jodoh. Bisa kayak gitu ya? Setelah ia pulih dari operasi yang hampir merenggut nyawanya tersebut, Wes pun mengalami pengalaman dekat dengan kematiannya yang ke-9 dan yang paling dramatis. Jadi, setelah kalian hampir mati berkali-kali dan kalian menjalani operasi yang hampir merenggut nyawa kalian 1:2 kesempatannya, apa yang kalian akan lakukan? Diam di rumah? Baca koran? Minum kopi? Teh? Main game? Enggak. Wes Grant dengan bangga dan dengan santuinya ia masuk dan mendaftarkan diri untuk menjadi seorang instruktur skydiving. Skydiving itu apa? Loncat dari pesawat ke tanah. Dengan menggunakan parasut. Tentunya ini membuka banyak sekali kesempatan bagi sang dewa kematian untuk merenggut nyawanya. Dan gue bakal ceritain. Kejadiannya bermula ketika ia sedang melakukan lompatan rutin untuk latihan guys. Dan ketika ia baru aja meloncat, tiba-tiba saja parasutnya terpotong oleh angin. Sudut dan kecepatan lompatan mematahkan 2 tali parasutku dan membuatku berputar-putar menuju tanah. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah memotongnya dan mengerahkan parasut cadangan. Sekedar info aja nih guys. Pemotongan parasut biasanya dilakukan pada saat berada di ketinggian 2000 meter dari tanah. Namun si Wes Grant ini karena dia lagi sial, ia melakukannya di ketinggian 5000 kaki saja dan sekitar 10 detik sebelum ia menghujam tanah. Hebat, dia masih bisa survive, masih bisa hidup. Dan yang ke-10 pada tahun 2013, Wes bekerja dalam keamanan maritim melindungi kapal-kapal kargo dari bajak laut. Selama penugasannya dalam keamanan maritim, ia ditembak berkali-kali. Namun, tentu saja ia tetap hidup. Kejadian ini memberikannya pengalaman nyaris mati yang ke-10 sekaligus yang terakhir. Akhirnya guys, penderitaannya diringankan juga ya. Wes kemudian bekerja sebagai seorang bodyguard dan telah bertugas mengamankan seleb-seleb terkenal, bahkan anggota keluarga kerajaan Inggris. Dia juga seorang binaragawan yang punya gelar juara dunia dan di Inggris atas namanya. Aku menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang sekarang. Keluargaku adalah yang pertama dan aku adalah seorang ayah dan suami. Mereka adalah prioritasku, ujar Wes. Nah, jadi setelah punya anak, tobat guys dia. Akhirnya dia tobat, nggak mau jadi skydiving instructor, nggak mau jadi tentara lagi. Mungkin yang ke-11 kalinya dia bisa mati beneran kali ya, kalau misalnya dilanjutin lagi. Tapi ya udahlah guys. Ada gila guys ya, bener-bener parah guys. Dari kejadian pertama dia naik BMX, terus yang kedua dia kejebak di hutannya kebakaran, kakinya kebakar dan dia nggak bisa jalan. Yang ketiga dia main pakai deodoran, main bakar-bakaran, meletus palanya. Aduh ya ampun guys, parah banget hidupnya tuh diisi dengan berbagai macam hal-hal yang menegangkan ya. Terus dia nge-gym, di tempat gym pun dia nggak kalah bahayanya, dia kena serangan jantung. Nggak ngerti gue guys, karirnya tuh hidup seperti Larry nih guys ya. Greget sekali seperti McDog juga. Oke guys, itu aja dari KBB kali ini guys. Jangan lupa dikasih like, comment, share, dan subscribe. Coba guys, gue pengen tahu dari kalian semua, apakah kalian juga punya pengalaman hampir mati guys ya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tersebut, kalian silahkan ceritain aja di kolom komentar di bawah. Dan guys, jangan lupa saksikan terus KBB di channel gue setiap minggunya. Gue nggak tahu bakal upload kapan, tapi yang jelas kalian standby aja. Maka dari itu guys, gue himbau ke kalian untuk subscribe videonya dan nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya gua upload video ke depannya. Oke, mantap. Then guys, have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di KBB berikutnya. Bye bye. Woo!